Ya, kontroversi rencana pemerintah untuk membuka keran ekspor benih lobster mendapatkan reaksi dari masyarakat. Kalangan pro menyatakan hal ini bisa mencegah penyeludupan benih lobster dan meningkatkan devisa negara. Namun di satu sisi, terbatasnya teknologi budidaya lobster dalam negeri menjadi penghambat pengembang biakan lobster yang bisa memberikan nilai tambah ekspor produk lobster. Jadi bukan cuma pemerintah, rakyat sendiri yang rugi, para nelayan. Nelayan-nelayan ini yang merugi karena yang seharusnya ini menjadi ini tanpa perlu kasih makan, tanpa perlu memelihara, karena Tuhan yang pelihara. Akhirnya, satu saat Indonesia akan kehilangan yang namanya lobster. Memang ada, tapi harga mahal. Sekarang harga 6.000 sampai 7.000. Dulu kita beli cuma 1.000 sampai 2.000 untuk pasir. Tidak hanya itu, sebagian pihak mencurigai praktik krodisme dan nepotisme pada penunjukan perusahaan yang mendapat izin ekspor benur. Ini kemudian dibawa oleh tim penyidik KPK ke gedung KPK di Kuningan, Jakarta. Hal yang dilakukan KPK terkait perizinan impor benih lobster atau benur. Errare humanum est, turpe errare perseverare. Membuat kekeliruan adalah manusiawi, tapi tidak baik untuk terus mempertahankan kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Pancasila. Perkenalkan, kami dari tim Juanda Kartawijaya sebagai pihak kontra pada mosi perdebatan kita kali ini, ekspor benih lobster. Saya sendiri, Aditya Dwi Roman, sebagai pembicara pertama sekaligus closing statement. Adapun rekan saya, Muhammad Ivan Cahyadi, yang akan bertindak sebagai pembicara kedua, dan saudara Satman Fadil Muhammad, yang akan bertindak sebagai pembicara ketiga. Sebelum masuk ke argumentasi kami, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu makna dari mosi kali ini kata per kata. Berdasarkan Oxford English Dictionary, ekspor adalah menjual dan mengirimkan barang dan jasa ke negara lain. Kemudian, benur, menurut KBBI, adalah benih udang yang hampir tidak kasat mata, dan lobster dalam KBBI berarti udang laut termasuk dalam genus Homarus berwarna hitam kebiru-biruan, berkaki 8 dan mempunyai sepasang sepit yang besar. Hidup di perairan terumbu karang, biasa pula disebut udang karang. Bila kita menyimpulkan dari makna ekspor benih lobster atau benur lobster adalah tindakan menjual dan mengirimkan benih lobster yang masih sangat muda ke negara lain atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia. Dan kami sebagai tim kontra menyatakan sangat tidak setuju atas mosi kali ini. Ketidaksetujuan kami ini didasarkan atas beberapa hal. Pertama, ekspor benih lobster ini akan memangkas sangat besar keuntungan yang dapat diterima Indonesia dalam jumlah besar dibandingkan apabila kita membudidayakan lobster ini secara mandiri. Kedua, ekspor benih lobster akan menyebabkan penurunan populasi lobster di alam yang dapat dimanfaatkan sebagai konsumsi. Hal tersebut pun akan berhubungan dengan alasan ketiga kami, yaitu akan terjadi fluktuasi harga pasar secara ekstrim yang akan berdampak besar bagi para pembudidaya dan pengembang biak lobster. Imbasnya adalah kerugian yang dialami serta turunnya minat beli masyarakat terhadap lobster, yang juga akan berpengaruh pada pergerakan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. Kemudian, dengan diperbolehkannya ekspor benih lobster, pengembang biak lobster memang akan mendapatkan untung dalam waktu yang singkat. Namun, dalam waktu jangka panjang, keuntungan tersebut bukannya menjadi keuntungan, melainkan sebuah kerugian. Terakhir, ekspor benih lobster ini terdapat kepentingan kelompok tertentu dan rawan akan tindak korupsi yang telah dibuktikan dengan ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo atas tindak pidana korupsi. Dari hal tersebut, kita sadar bahwa ekspor benih lobster tidak didasarkan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat, melainkan hanya sebagai cara busuk demi kepentingan bagi golongan tertentu untuk mengumpulkan kekayaan dengan mengorbankan kesejahteraan bersama. Salux populis supremalis exto. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi kami, izinkan saya menyampaikan sekali lagi bahwasannya kami tidak setuju akan mosi kita pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat, langkah yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam membuka keran ekspor benih lobster adalah langkah yang sangat fatal. Dewan Juri yang terhormat, bukannya menguntungkan, justru hal ini dapat merugikan nelayan dan merugikan negara untuk kedepannya.
Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, lahirlah Peraturan Menteri KP nomor 56 tahun 2016 tentang larangan mengekspor benih lobster, dan saat itu diinisiasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini Bu Susi Pujastuti. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa tindakan mengekspor benih lobster ini hanya merugikan nelayan, karena sekalipun Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Edi Prabowo telah mengucurkan dana sekitar 50 miliar untuk sebagai bentuk kompensasi kepada para nelayan penangkap benih lobster, tapi di sisi lain Dewan Juri yang terhormat, kompensasi ini hanya sebagai dalih untuk agar ekspor benih lobster ini tetap berjalan Dewan Juri yang terhormat, dan kompensasi itu hanya menguntungkan nelayan dalam jangka waktu singkat, dan justru dalam jangka panjang justru hal ini hanya menguntungkan para eksportir dan para tengkulak yang akan mengekspor benih lobster ini ke negara-negara lainnya Dewan Juri yang terhormat. Dari segi falsafah Pancasila itu telah melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena ekspor benih lobster ini hanya menguntungkan segelintir orang Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, lahirnya Peraturan Menteri KP nomor 56 tahun 2016 keluar bukan tanpa alasan, karena jumlah populasi lobster di alam hanya tinggal sedikit lagi Dewan Juri yang terhormat. Bahkan sebagaimana yang diketahui, peluang hidupnya di alam itu hanya 1% Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kalau kita membaca berbagai literatur bahwasanya alasan dari Menteri Edi Prabowo memberlakukan kebijakan seperti ini adalah untuk mencegah penyeludupan Dewan Juri yang terhormat. Bahkan sebagaimana kita ketahui, sebelum berlakunya kebijakan ini, penyeludupan lobster di Indonesia itu adalah sangat tinggi Dewan Juri yang terhormat, bahkan sampai 90%, dan rata-rata diseludupkan ke negara-negara seperti Vietnam, Singapura, dan Taiwan Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu di sisi lain bukannya menguntungkan, justru hal peraturan yang dikeluarkan oleh Edi Prabowo ini justru bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, yang tertuang dalam berbagai poin, diantaranya kemandirian, kemanfaatan, keterbukaan, dan kesejahteraan Dewan Juri yang terhormat. Karena tindakan ekspor benih lobster ini adalah bagaikan bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak Dewan Juri yang terhormat, karena hal ini hanya menguntungkan sementara waktu dan memiliki banyak mudarat ketimbang keuntungannya Dewan Juri yang terhormat. Bahkan penunjukan perusahaan yang mengajukan sebagai eksportir syarat akan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka dari itu, dengan itulah Menteri KKP Edi Prabowo saat ini terjaring oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu saat ini perlu dipikirkan dan dikaji kembali secara lebih mendalam, dan tentunya kita harus berhati-hati jangan sampai langkah ini bukannya menguntungkan tapi malah merugikan negara dari segi ekonomi, ekologi, dan tentunya tidak mensejahterakan terutama kepada nelayan. Maka dari itu, untuk mencegah hal itu semua, kami memberikan solusi dalam hal ini akan dijelaskan dan secara lugas dan komprehensif oleh pembicara ketiga dari tim kami. Sekian dari saya, lawan bicara adalah kawan kami dalam berpikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lex prospit non res licit. Hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, untuk ketiga kalinya kami tegaskan bahwa kami sangat tidak setuju pada mosi perdebatan terkait ekspor benih lobster. Selanjutnya, saya selaku pembicara ketiga akan merekonstruksi argumen kami dari pembicara pertama dan pembicara kedua. Dewan Juri yang terhormat, mengawali argumen dengan menegaskan kembali yang telah disampaikan oleh pembicara dua kami terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah negara Republik Indonesia. Kebijakan tersebut didasari oleh penelitian KKP yang menunjukkan bahwa 8 dari 11 wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia, lobster telah mengalami overexploited. Pun berdasarkan data dari FAO dan Global Fish, bahwasanya permintaan akan lobster selalu meningkat tajam setiap tahunnya. Tentu hal ini menyebabkan penangkapan komoditi lobster semakin intensif tanpa memperhatikan ukuran. Akibatnya, aktivitas penangkapan terjadi secara massal dan tanpa terkendali, serta tidak adanya batasan untuk ekspor benih lobster. Sehingga sebagaimana pembicara pertama kami tegaskan bahwa hal tersebut menjadi ancaman terhadap populasi biota yang bernilai ekonomi tinggi tersebut. Jika biota ini ditangkap secara berkesinambungan dan berlebihan tanpa memberi mereka kesempatan untuk berkembang, maka sudah sewajarnya keberadaannya di alam juga semakin berkurang. Dewan Juri yang terhormat, berkaca pada punahnya ikan sidat akibat adanya aturan yang memperbolehkan glesil atau benih diekspor.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengatakan bahwa ia tidak ingin keberadaan lobster di Indonesia hanya tinggal cerita seperti ikan sidat yang sudah punah. Tentunya kita tidak akan melakukan hal yang sama hanya karena adanya kepentingan tertentu. Oleh karena itu, penting menjaga dan membudidayakan benih lobster secara mandiri dan berinovasi. Selanjutnya, berlandaskan pada permintaan PBNU agar ekspor benih lobster dihentikan berdasarkan keputusan Bahsal Masail PBNU nomor 6 tahun 2020 tentang kebijakan ekspor benih lobster dengan mempertimbangkan 3 aspek yang harus dikaji secara simultan dan seimbang, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pun PP Muhammadiyah berpandangan bahwa pemerintah seharusnya tidak melakukan ekspor benih lobster tanpa adanya pengelolaan untuk menjadi bernilai tambah, sehingga dapat dikatakan bahwa ekspor benih lobster tidak bisa disebut menguntungkan bagi Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, berhubungan dengan statement yang disampaikan oleh pembicara 2 kami bahwa sampai saat ini Vietnam adalah negara tujuan utama ekspor benih lobster, sedangkan produksi lobster hasil budidaya yang cukup signifikan juga berasal dari Vietnam. Hal ini menunjukkan bahwa benih lobster yang berasal dari Indonesia setelah dibudidaya menjadi lobster dewasa diekspor oleh Vietnam dengan nilai jual yang lebih tinggi. Dari impor benih 6,2 juta dolar AS dalam 1 tahun, Vietnam berhasil mengekspor lobster dewasa dengan nilai 13,59 juta dolar AS pada tahun yang sama. Dengan kata lain, terdapat perbedaan hasil ekspor lobster dewasa dan benih lobster yang cukup signifikan sehingga ada opportunity cost yang hilang. Selain itu, perlu kita sadari kembali bahwa Vietnam merupakan kompetitor Indonesia dalam industri perikanan. Artinya, melalui ekspor benih lobster sama saja Indonesia memberikan umpan lambung ke Vietnam apabila ekspor tetap dilanjutkan. Oleh karena itu, kami dari pihak kontra mengusulkan solusi yang amat solutif, yaitu dihapusnya Permen KP nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah negara Republik Indonesia, sehingga ekspor benih lobster dihentikan dan budidaya lobster diizinkan. Dan tentunya, ini merupakan kombinasi sikap yang perlu regulasi yang kuat. Alasannya adalah dengan kebijakan ini, nelayan tetap bisa melakukan kegiatan penangkapan benih lobster untuk dijual dan dimanfaatkan pembudidaya lobster dalam negeri, bukan untuk diekspor. Sementara dapat melakukan kegiatan budidaya dengan suplai benih lobster dari nelayan lokal. Setelah itu, peran para ahli dan penyuluh untuk melakukan pendampingan agar budidaya berjalan lancar dan berkelanjutan sehingga mempunyai nilai tambah ketika lobster dewasa. Selain itu, kita dapat menciptakan peningkatan teknologi untuk pembudidayaan benih lobster, dan tentunya ini akan memberikan keuntungan terhadap Indonesia secara signifikan dan berkelanjutan. Maka dari itu, kami dengan bangga menyatakan tidak setuju pada mosi perdebatan ini terkait ekspor benih lobster. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Pada kesimpulannya, langkah ekspor benih lobster ini adalah langkah yang sangat tidak tepat, karena ekspor benih lobster akan memangkas keuntungan yang mampu diraih oleh pembudidaya lobster dan Indonesia bila dibandingkan dengan kita membudidayakan lobster di Indonesia secara mandiri. Kedua, ekspor benih lobster ini akan memicu terjadinya overfishing yang akan berdampak besar bagi turunnya populasi lobster yang ada di alam. Hal ini juga akan mempengaruhi fluktuasi harga pasar secara ekstrim. Fluktuasi harga pasar secara ekstrim ini akan berdampak negatif bagi pergerakan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. Yang terakhir, ekspor benih lobster ini syarat akan kepentingan golongan tertentu dan korupsi. Hal tersebut pun telah dibuktikan dengan ditangkapnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Dan sekali lagi kami menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan mosi kali ini. Sebab itu pun kami akan memberikan solusi mengenai mosi kita kali ini. Pertama adalah tidak diberlakukannya lagi Permen KP nomor 12 tahun 2020. Kemudian kita harus membudidayakan lobster secara mandiri di Indonesia, di mana pembudidaya lobster ini akan dibantu oleh pemerintah dalam hal penyuluhan dan juga peningkatan teknologi agar pembudidayaan lobster di Indonesia mampu dilakukan dengan lebih baik. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan terbaik kami dalam berpikir. Faiza samta fatawakal ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.